Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Dika Sabtanugraha dari absen 10. Saya Imas Putri dari absen 13. Saya Nabila Laliatalia dari absen 19. saya Salvani Fania dari absen 25. Saya Siti Lutfia dari absen 26. Saya Syahwa Eka Syahrani dari absen 27. Di sini kami akan menyampaikan materi berupa animasi berasal dari larutan penyangga yang berjudul Mekanisme Cara Menjaga pH Mulut Agar Tetap Stabil. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang larutan penyangga. Ini lemon, dia memiliki sifat asam. Dan ini sabun, ia memiliki sifat basah. Tapi, bagaimana caranya tubuh kita bisa tidak meledak saat terkena kedua larutan tersebut? Jawabannya adalah larutan buffer. Larutan penyangga, buffer, adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya ketika ditambahkan sedikit asam atau basa. Ini karena larutan penyangga terdiri dari komponen-komponen yang dapat menetralisir penambahan asam atau basa, sehingga pH larutan tetap stabil. Contohnya, suatu larutan ditambahkan sedikit asam, dan suatu larutan ditambahkan sedikit basa. Jadi larutan buffer sama dengan larutan penyangga? Apa saja macamnya? Bufferacem, larutan yang terdiri dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya, atau asam lemah dan garamnya. Contohnya, 1. Asam asetat, CH3TOA, yang dapat bereaksi dengan natrium hidroksida NaOH. Buffer base, larutan yang mengandung campuran basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat larutan penyangga asam yang terdiri dari asam asetat yang berwarna merah sebagai asam lemah dan CH3COO- yang berwarna hijau sebagai basa konjugasinya, di mana molekul dari masing-masing zat tersebut bergerak secara bebas. Lalu, bagaimana jika larutan penyangga asam kita tambahkan dengan sedikit basa? Nah, di sini konsentrasi asam asetat dan CH3COO- sama. Kemudian, kita tambahkan dengan sedikit basa. Nah, dapat kita amati bersama, ion OH- molekul berwarna biru akan bereaksi dengan asam asetat yang akan menyebabkan konsentrasi dari basa konjugasinya meningkat dan konsentrasi dari asam asetat menurun. Selanjutnya, kita lihat bagaimana pengaruh penambahan sedikit asam terhadap konsentrasi larutan penyangga asam. Dapat kita lihat bersama, ion H+ dari asam yang ditambahkan akan bereaksi dengan basa konjugasi yang menyebabkan konsentrasi asam asetat meningkat dan basa konjugasinya menurun. Bagaimana dengan larutan penyangga basa? Apakah prinsip kerjanya sama? Ya, prinsip kerja larutan penyangga asam dan penyangga basa sama. Di sini dapat kita lihat terdapat larutan penyangga basa yang terdiri dari NH3, molekul yang berwarna hitam sebagai basa lemah, dan NH4+, molekul yang berwarna kuning sebagai asam konjugasinya. Molekul dari masing-masing zat tersebut bergerak secara bebas. Lalu, bagaimana jika larutan penyangga basa kita tambahkan dengan sedikit basa? Nah, di sini konsentrasi NH3 dan NH4+ sama. Kemudian, kita tambahkan dengan sedikit basa. Nah, dapat kita amati bersama, ion OH- akan bereaksi dengan NH4+ yang akan menyebabkan konsentrasi dari NH3 meningkat dan konsentrasi NH4+ menurun. Selanjutnya, kita lihat bagaimana pengaruh penambahan sedikit asam terhadap konsentrasi larutan penyangga basa. Dapat kita lihat bersama, ion H+ dari asam yang ditambahkan akan bereaksi dengan basa konjugasi. Hal ini akan menyebabkan konsentrasi dari NH4+ meningkat
dan konsentrasi dari basa konjugasinya menurun. Nah, itulah prinsip kerja dari larutan penyangga. Lalu bagaimanakah cara kerja larutan penyangga di mulut? Larutan penyangga di mulut manusia, seperti larutan bikarbonat, bekerja dengan cara menetralkan asam yang dihasilkan oleh bakteri pembusuk makanan. Di dalam mulut kita, pH harus dijaga tetap netral agar gigi tidak rusak. Saat kita makan makanan manis, bakteri mulut menghasilkan asam yang bisa menurunkan pH mulut. Untungnya, air liur kita mengandung sistem penyangga. Ion bikarbonat menangkap ion asam dan menetralkannya menjadi karbon dioksida dan air. Molekul HCO3 dari air liur menangkap ion H+ dan kemudian membentuk H2CO3. Lalu terurai menjadi CO2 plus H2O. Karbon dioksida kemudian dibuang lewat napas dan pH mulut kembali normal. Selain bikarbonat, air liur juga memiliki sistem fosfat dan protein urea yang ikut mencegah perubahan pH. Jaga pH, jaga gigi. Jangan remehkan air liur, dia adalah penjaga pH dari mulut kita. Terima kasih.